Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini saya akan menerangkan tentang pemfaktoran ya. Jadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, pemfaktoran itu ada 3 cara. Yang pertama adalah cara biasa, yang kedua dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, kali ini saya akan menerangkan dengan cara yang pertama, yaitu pemfaktoran dengan cara biasa. Oke, di sini ada 4 soal. Faktorkan persamaan kuadrat berikut ini ya. Misal kita belajar yang ini dulu ya. Misal nih ya, ini X plus 3 kali X plus 4. Kalau ada modal 2 kurung gini, ini perkaliannya kan satu-satu ya. X kali X kuadrat, X kali 4, 4X, X kali 3, 3X, X kali 3 kali 4 ini 12. Berarti X kuadrat ini kita total menjadi 7X plus 12. Nah, memfaktorkan itu mengembalikan ini ke sini. Nah, bagaimana caranya? Ini X kali X, nah gitu ya. Jadi X kuadrat itu X kali X. Nah, berikutnya berapa kali berapa? Ada 12. Nah, kita cek di sini. Bisa 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Jadi ada 4 pilihan ya. Nah, cara memilih yang benar adalah patokannya ini. Kalau ditambah mintanya 7. Nah, mana yang ditambah 7? Ini 13, ini 8, ini 7. Nah, berarti kita pakai 3 dan 4. Nah, berikutnya kita tentukan tanda. Kalau ini plus, tandanya harus kembar. Plus plus, min. Patokannya adalah yang tengah lagi. Kalau ini plus, ya sudah, ini plus plus. Nah, lihat nih. Sekarang ini kembali ke sini kan ya. Nah, bentuknya sama. Nah, ini adalah pemfaktoran. Oke, kita awali dari soal nomor 1A ini ya. Jadi caranya adalah X kuadrat sudah pasti X kali X. Nah, berapa kali berapa ini tadi udah ya, 12 ya. Jadi persis kayak ini tadi, X kuadrat plus 7X plus 12 ya sudah, ini langsung nih 3, 4. Berikutnya kita tentukan akar-akarnya, jadi X1 sama dengan plus 3 keluar jadi min. Atau X yang kedua plus 4 keluar jadi min. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Dan yang kedua, ini X kali X. Berapa kali berapa? Ada 18. Kita daftar faktornya. Bisa 1, 18, 2, 9, 3, 6. Ada 3 pilihan lagi. Nah, ini ditambah ketemu berapa? 9. Ya sudah. Nah, ini kan 9 ya, 3 tambah 6. Ya sudah, tulis di sini. Nah, ini kalau plus, tandanya harus kembar. Nah, yang tengah mintanya min, ya sudah min gitu ya. Jadi ini plus, ya sudah plus gini. Maka X1 nya min 3 keluar jadi plus, atau X yang kedua min 6 keluar jadi plus. Jadi akar-akarnya adalah 3 dan 6. Lanjut soal berikutnya. X kuadrat X kali X. Sekarang 36, berapa kali berapa? Ada 36. Ini ada banyak. 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4 sama 9 ya. Nah, ini dikurang mintanya 5. Nah, mana yang dikurang hasilnya 5? Ya, ini 9 kurangi 4, 5. Kalau ini 9, ini 16, ini 35 ya. Jadi kalau dikurang, kurang. Kalau ditambah, seperti ini ya tambah gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah 4 sama 9. Berbeda sama plus, kalau plus ini tandanya kembar, kalau ini min tandanya selang-seling. Jadi yang satu plus, satu min, atau ini min, ini plus. Nah, supaya tidak terbalik, gampang patokannya ini 4 sama 9 ini besar mana? Besar 9. Nah, 9 ini ikut yang tengah. Berarti ini plus, ini min. Maka X1 nya min 4 keluar jadi plus, X yang kedua plus keluar jadi min. Nah, ini akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah 4 sama min 9. Oke, lanjut. X kuadrat sudah pasti X kali X. Nah, ini berapa kali berapa? Ada 48. 1, 48, 2, 24, 3, 16, 6 sama 8 ya. Dikurang mintanya 2. Mana itu? Nah, ini 8 kurangi 6 kan 2. Ya udah, kita tulis 6 sama 8.
Nah, kalau dikurang, tandanya ingat selang-seling. Yang besar 6 sama 8 kan besar 8. Ikut yang tengah. Berarti ini min, ini plus. Maka X1-nya plus keluar jadi min 6. Atau X yang kedua min 8 keluar menjadi plus. Gini ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Faktorkan persamaan kuadrat berikut ini. Nah, ini hampir mirip dengan soal yang pertama, cuma ini koefisien dari E kuadrat tidak 1 ya, 2, 3, 4, 6. Nah, ini hampir mirip, cuma bedanya di sini. Jadi kalau ini 2, maka kita bikin kerangkanya dulu, setengah 2x kali 2x. Nah, kalau 3 ya sepertiga, 3x, 3x. Jadi ininya kembar gitu ya. Nah, bedanya lagi di sini. Kalau ini tadi kan berapa kali berapa ada 6. Ini beda. Jadi ini kita kalikan dulu. 2 kali 6 berapa? 12. Ya, sudah, ini 1, 12, 26 sama 3, 4. Nah, caranya sama berikutnya. Ditambah mintanya 7. Nah, mana itu? Nah, ini kan ya. Sudah, kita pakai 3 sama 4. Nah, kalau ditambah tandanya kembar. Yang tengah mintanya plus, ya sudah, ini plus, plus. Berikutnya kita hilangkan setengahnya. Jadi 2 ini kan posisinya sebagai pembagi ya. Nah, mana yang bisa dibagi 2? Nah, ini nggak bisa. Ini bisa, ini bisa. Ya sudah, kita kalikan 2 atau setengah ini dengan kurung yang bagian belakang. Berarti ini tetap. Ini kalikan setengah atau bagi 2 sama dengan 0. Nah, maka X1-nya berarti kan kalau ininya angka 2 gini, koefisien X2 ini keluar dulu, plus keluar menjadi min 3, kita tulis dibagi dengan 2 gini. Nah, X yang kedua plus 2 keluar jadi min. Nah, kayak gini. Oke, ini tadi 3 berarti sepertiga, 3x, 3x. Nah, ini kalikan dulu berapa? 24 ya. 24 ini 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Ditambah mintanya 10. Nah, berarti ini. Ya sudah, kita tulis 4 sama 6. Nah, kalau ditambah tandanya kembar. Yang besar 4 sama yang tengah mintanya min, ya sudah. Min. Kemudian mana yang habis dibagi 3? Ini nggak bisa, ini ya. Sudah, ini berarti tetap yang ini bagi 3, X bagi 3 2. Maka X1 nya min 4 keluar jadi plus per 3. Atau X yang kedua min 2 keluar jadi plus ini. Nah, gampang kan ya. Ini 4 berarti kita buat kerangkanya seperempat, 4x kali 4x. Kita kalikan dulu berapa? 20. Berarti ini 1, 20, 2, 10, 4, 5. Sekarang berarti kan ini dikurang nih. Dikurang mintanya 19. Ya sudah, 20 kurangi 1, 19. Berarti ini 1 sama 20. Ingat kalau ininya min berarti tandanya selang-seling. Nah, 1 sama 20, besar 20. Ingat yang besar ikut yang tengah. Berarti ini plus, ini min. Kemudian kita hilangkan seperempatnya ini, mana yang bisa dibagi 4? Nah, yang belakang lagi ya. Berarti ini tetap, yang ini bagi 4, X bagi 4, 5. Maka X1-nya min 1 keluar jadi plus per 4, atau X yang kedua plus 5 keluar jadi min. Oke, yang D, ini 6 berarti 1/6. 6x. Oke, kita kalikan dulu ini. 6 kali 20 120. Ini banyak sekali. 1 1 20, 2 60, 3 40, 4 30, 5 24, 6 berapa? 20 ya. Terus 8 15. Ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan. Nah, mana yang diambil? Oke, kita lihat. Ini dikurang mintanya 7.
kurang semua, yang hasilnya 7 yang bawah ya. 15 kurangi 8 7. Ya sudah, berarti ini 8 15. Nah, kalau dikurang tandanya ingat selang, seling 8 sama 15, besar 15, yang besar ikut yang tengah. Ini min, ini plus. Berikutnya kita hilangkan 1/6-nya. Mana yang habis dibagi 6? 8 nggak bisa, 15 juga nggak bisa. Nah, kalau ketemu kayak gini, ini kita rubah 6 ini menjadi 2 kali 3. Jadi setengah kali 1/3 gini ya. Sama dengan 0. Nah, oke, mana yang habis dibagi 2 ini ya? Ini yang habis dibagi 3. Ya sudah, ini yang ini bagi 2 berarti 3x plus 4. Yang ini bagi 3 berarti 2x min 5 ya. Sudah selesai. Berarti x1 nya 4 keluar jadi min per 3. Atau x yang kedua min 5 keluar jadi plus per 2. Nah, kayak gini. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Ini sama, cuma bedanya adalah x kuadratnya negatif. Nah, kalau x kuadratnya negatif, ini baratnya pindah ke sini semua ya. Pindah ke sini, atau Anda kalikan min 1. Jadi kalikan yang x kuadrat dulu, min kali min plus ya. Tulis di depan. Ini kalikan min plus, ini kalikan min min. Atau ya gampangnya tadi, ini pindah jadi plus, ini pindah lagi jadi plus, ini pindah jadi min. Ya sudah, caranya sama. X kuadrat ini berapa kali berapa? Ada 35. Langsung ya. Jadi ini tak langsung sekarang 5 kali 7 ya. Karena dikurang mintanya 2. Jadi 7 kurangi 5 kan 2. Jadi kalau bisa langsung aja. Artinya ini nggak perlu didaftar. Jadi kalau sudah terampil ya langsung. Kalau dikurang ingat tandanya selang, seling yang besar ikut yang tengah. Berarti ini plus ini min. Maka x1 nya 5 dan x2 nya min 7. Yang ini sama ya, Anda tinggal mindah aja. Ini sebetulnya sama aja. Oke, saya bahas satu aja. Oke, yang ini ya. Ini bilangannya agak besar. Oke, kita pindah ke sana ya. Berarti menjadi plus. Min 11x pindah jadi plus. 15 pindah jadi min. Nah, ini 1/12. 12x kali 12x. Nah, ini kita kalikan dulu. 12 kali 15, minnya nggak perlu ya, jadi kita hanya mencari faktornya aja. Nah, ini 180 juga banyak. Nah, ini saya akan coba langsung. Ini mintanya dikurang, mintanya 11 ya. Nah, ada yang bisa nebak kira-kira berapa? 9 dan 20 ya. Jadi kalau dikalikan 180, kalau dikurang 9. Berarti ini kita tulis 9 sama 20. Nah, ini nggak bisa dibagi 12 dua-duanya ya. Berikutnya kita tentukan tanda. Ingat kalau dikurang tandanya selang-seling ya. Yang besar ikut yang tengah. Nah, ini plus. Berarti ini min. Karena nggak bisa dibagi 12, 12-nya dipecah menjadi berapa nih? 3 dan 4 ya. Kalau 2 dan 6 nggak bisa ya. Ini dibagi 2 nggak bisa. Bagi 6 juga nggak bisa ya. Sudah, berarti kita pakai 3 dan 4 ya. Oke, ini bagi 3 bisa, berarti 4x min 3. Yang ini dibagi 4, 3x plus 5 sama dengan 0. Maka x1 nya min 3 keluar jadi plus per 4 ya. Atau x yang kedua 5 keluar jadi min 5 per 3. Nah, yang ini nggak usah saya kerjakan ya, sama aja. Oke, contoh soal yang keempat. Nah, ini model kita tahu persamaan A kuadrat kan persamaannya simbolnya kayak gini ya. Nah, pada kasus yang ini, ininya nggak ada gitu ya. Dan C-nya selalu min. Nah, kayak gini. Kalau plus nanti nggak akan bisa difaktorkan ya. Jadi saya langsung, ini yang saya sebut model min plus gitu ya. Min plus. Karena mesti tandanya min sama plus.
Oke, kuadrat X kali X, ini cara yang paling gampang, akarnya 1, 1, 1, langsung min plus. Maka X1 nya min 1 keluar jadi plus, dan X2 nya plus 1 keluar jadi min. Nah, sekarang yang ini gampang, kalau yang ini X kuadrat X kali X, langsung akarnya 16, 4, 4, min plus. Berarti X1 nya 4 dan X2 nya min 4. Jadi selalu ya mesti angkanya kembar beda tanda, mesti nanti. Jadi kenapa ya, kita coba yang hitung X kali X, X kuadrat X kali 4, ini positif ya, berarti ini plus 4X, min 4 kali X, min 4X, min 4 kali 4, min 16. Loh, ini loh mesti 0 gitu ya. Jadi tinggal X kuadrat min 16. Lalu, jadi kenapa kembar dan berbeda tanda? Jadi kembar angkanya tapi berbeda tanda, ya ini habis, X-nya habis, jadinya habis. Oke, lanjut. Ininya 4, X kuadratnya, ya sudah akarkan, berarti ini akarnya 4 ya 2. Akarnya 25. Min plus. Ya sudah, X1 nya berarti min 5 keluar jadi plus, ini dibagi 2. Tahu X yang kedua plus 5 keluar jadi min per 2. Selesai. Nah, bagaimana dengan yang ini? Akarnya 49, 7. Ini X kuadratnya di belakang ya. Jadi ini nggak usah dikasih E, karena 49-nya kan bukan X kuadrat. Akar 36, 6. Karena X kuadratnya di sini ya sudah, ini 6X kali 6X, dan jawabannya min plus. Tandanya min dan plus. Sama aja ya. Maka X1 nya 7 pindah menjadi min 7 dibagi min 6. Berarti jawabannya positif 7 per 6. Tahu X yang kedua 7 pindah menjadi min 7 per 6. Ini ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Faktorkan persamaan kuadrat berikut. Nah, ini sebetulnya bukan persamaan kuadrat ya, ini persamaan linear ya, atau hapus saja ini. Faktorkan persamaan berikut. Ini masuk model pemfaktoran satu kurung ya. Jadi satu kurung, jadi kita tahu ini AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ininya nggak ada. Nah, pemfaktorannya dengan cara menarik yang kembar keluar. Saya kasih contoh, misalkan ada AB, AC gitu, tambah AC. Yang kembar siapa? A-nya. Ya sudah, A-nya tarik keluar. Ini dibagi A tinggal B, ini dibagi A tinggal C. Jadi A ini sebagai pembagi, jadi masing-masing suku ini dibagi A, sehingga tinggal seperti ini. Nah, kalau kita kalikan A kali B ya jadi AB, A kali C ya jadi AC. Nah, ini yang kembar siapa? Gampang, ini 2 sama 8 kan bisa dibagi 2, ya tarik 2-nya keluar. Terus masing-masing dibagi 2, ini tinggal X, ini tinggal 4. Nah, di sini hanya ada satu nilai ya, karena 2 ini nggak ada X-nya, jadi nggak bisa difaktorkan. Jadi yang hanya bisa difaktorkan yang ada X-nya, yaitu berarti X-nya hanya 1, yaitu 4 keluar jadi min. Nah, lanjut 4 sama 6 bisa dibagi 2, tarik lagi, dibagi 2 berapa? Ini 2X. Ini dibagi 2, 3. Ingat ini nggak ada X-nya, nggak bisa difaktorkan. Oke, ini caranya sama ya. Min 3 keluar jadi plus per 2. Nah, yang ini habis dibagi berapa? 4 ya. Bagi 4 2, bagi 4 3. Nah, ini nggak bisa difaktorkan yang ini karena nggak ada X-nya. Ingat itu ya. Maka X1 nya 2 keluar jadi min 2 per dibagi min 3. Ingat tandanya diperhatikan ya. Min dibagi min plus berarti 2 per 3. Yang ini habis dibagi berapa? 5 ya. Berarti ini 4, ini dibagi 5, 3. Sudah, maka X1 nya 4 keluar jadi min 4 per dibagi min 3, berarti positif 4 per 3. Nah, gampang kan ya. Oke, soal nomor 6. Ini kita lihat model yang ini. Konstantanya sekarang tidak ada. Nah, cara
ini model yang sama dengan nomor 5, model satu kurung ya. Jadi tetap caranya sama, yang kembar ditarik keluar. Jadi patokannya nanti gini, ini X kuadrat, ini X-nya tarik keluar. Jadi X pangkat yang kecil ini tarik keluar. Jadi ini X kurung langsung. Nah, ini bagi X kuadrat dibagi X kan X. 4X dibagi X, habis tinggal 4. Nah, ini jawabannya tetap ada 2 karena ini X. Beda sama yang nomor 5 tadi, hanya konstanta biasa, angka biasa gitu ya, nggak ada X-nya. Nah, ini berarti kalau model kayak gini ya X-nya 0 gitu ya. Atau X yang kedua 4-nya keluar jadi min. Oke, lanjut. Nah, ini 2 sama 8 bisa ditarik keluar 2-nya, ya sudah. Jadi caranya angkat dulu, terus variabelnya X kuadrat sama X kita tarik yang pangkat yang kecil yaitu X ini. Terus masing-masing bagi. Cara baginya ya gampang. Kalau belum terlatih, bagi aja satu-satu. Angkat dulu 2 bagi 2 1 gitu ya. X kuadrat dibagi X, X. Ini min. 8 dibagi 2 4. X dibagi X habis. Nah, ini pun sama, X-nya jangan 2 ya. Kalau model kayak gini, nggak tambah-tambahan, nggak kurang-kurangan, ya ini 0. Ini tak ganti 3X setengah X min 5X. Kalau model seperti ini tetap X-nya 0. Nah, yang ini X yang kedua min 4 pindah jadi plus. Oke, lanjut. 12 sama 8 bisa ditarik angkanya yaitu berapa? Bisa dibagi berapa nih? 4 ya. Nah, X kuadrat sama X, tarik X-nya gitu ya. Oke, berikutnya kita bagi 12 bagi 4 3, X kuadrat dibagi X, X. 8 dibagi 4 2, ini min ya. X dibagi X habis. Nah, kan gampang ya kalau kita pilih satu-satu. Nah, ini X satunya 0 atau X yang kedua min 2 keluar jadi plus per 3. Oke, berikutnya ini 15 sama 18 habis dibagi berapa? 3 ya. Oke, kita ganti 3. Ini X, ini X kuadrat. Ingat pangkat yang kecil tarik keluar. Terus dibagi 15 bagi 3 5. X dibagi X habis. Ini min. 18 dibagi 3 6. X kuadrat dibagi X, X. Nah, kan gampang nih. X satunya berarti 0. Dan X yang kedua 5 keluar jadi min dibagi min 6 berarti berapa? Positif 5 per 6. Nah, gampang kan ya. Berikutnya soal yang terakhir ya. Nah, ini pemfaktoran tapi persamaannya model seperti ini ya. Kelihatannya bukan persamaan kuadrat, tapi sebetulnya dia persamaan kuadrat. Jadi kita rubah dulu masing-masing persamaan ini menjadi persamaan kuadrat. Oke, kita kalikan. Ini X kali X. Ini kita kalikan. Ada minnya plus kali min sama dengan 4X min 12. Nah, ini kita pindah. Jadi kalau memfaktorkan itu mesti yang kanan 0. Kita pindah menjadi, ini kita pindah ke kiri menjadi plus lawannya gitu ya. X kuadrat ini sama ini min 4 bisa ditotal ya karena sama-sama X plus 12. Oke, ini kita bikin 2 kurung. X kali X 12 berapa? Nah, langsung ya 2 sama 6 karena ditambah mintanya 8. Ini 2 sama 6. Oke, kalau ditambah tandanya kembar, ingat itu ya. Yang tengah mintanya min berarti ini min. Berarti X satunya 2 dan X yang kedua 6. Ya, sudah. Soal yang B, nah ini model seperti ini ya. Ada 5 per X ini. Mungkin kalian agak bingung. Nah, ini cara ngerubahnya adalah Anda kalikan dengan X. Jadi kalau ciri khasnya model, kalau X-nya di bawah ini Anda kalikan dengan X-nya. X, masing-masing suku ini kita kalikan. X kali X min 5X kali X habis, berarti tinggal min 5. Min 4 kali X, min 4X sama dengan 0. Terus kita urutkan ya. Nah, seperti ini. Dan kita faktorkan. X kali X 5 berapa? 5 ya, cuma ada 1 ya. Ini dikurangi mintanya 4. Nah, 5 kurangi 1 4, cocok dah.
Kalau dikurang, tandanya apa? Selang, seling. Yang besar, 1 sama 5, besar 5, ikut yang tengah. Min ini plus, maka X1-nya sama dengan pindah jadi min. X yang kedua, min 5 pindah jadi plus. Karena model pecahan seperti ini kita kalikan, sama aja kita kalikan. 1/3 kali 2 berapa? Jadi kalau Anda belum terampil angka-angka dulu gitu ya, angka kali angka gitu. Jangan dikali, ya kalikan sama yang atas, berarti 2/3. Terus variabel sama variabel, X kali X, X kuadrat. Nah gitu loh ya. Ini kalikan 5 langsung 5/3. Variabelnya X sama dengan 1. Nah supaya nggak pecahan, ya kita kalikan dengan angka yang habis dibagi 3 berapa? Ya 3 itu sendiri. 2/3 kali 3 kan habis ya. Jadi 2x kuadrat ini 5/3 kali 3 habis 5x 3 kali 1 3. Terus ingat kalau memfaktorkan kanan harus 0. Nah ini 2 berarti ya kita rubah menjadi setengah kali 2x 2x. Kemudian ini kita kalikan lagi, ingat ya, jadi jangan lupa mengalikan dulu. 6, ada 2 pilihan, mana yang benar? Oke, dikurangi mintanya 5 ya, 6 kurangi 1 kan 5, berarti ini 1 sama 6. Oke, berikutnya tandanya min. Kalau min ininya berarti selang, seling. 1 sama 6, besar 6, ikut yang tengah, berarti ini plus, ini min. Terus tengahnya kita hilangkan, ini tetap ya karena nggak bisa dibagi 2. Jadi ini dibagi 2 berapa? X, ini dibagi 2 3. Maka X1 nya min 1 keluar jadi plus per 2, dan X yang kedua adalah min 3. Ini kalau kita uji ke sini pasti hasilnya sama. Kita nyoba ya, setengah aja. 1/3 kali setengah berapa? 1/3, X-nya tak ganti setengah. Ini 2x, X-nya kita ganti setengah ya. Tambah 5. Ini berapa? 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. 2 kali setengah, 1. 1 tambah 5, 6. 1/6 kali 6, 1. Nah, sama ya. Nah, ini adalah pemfaktoran dengan cara biasa. Oke, untuk cara yang kedua dan yang ketiga kita akan bahas di video yang berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.